Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, kita bersyukur bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kesempatan pada hari ini kita akan sama-sama belajar di dalam renungan 79, dan saya percaya firman Tuhan itu yang akan terus membawa kehidupan kita untuk kita lebih lagi bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang berguna bagi kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-47 sampai di ayatnya yang ke-53. Firman Tuhan mengatakan, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Di dalam ayatnya yang ke-47 sampai 53 ini adalah satu persengkongkolan jahat di mana ada ketakutan pemimpin negara akan popularitas yang Yesus kerjakan. Bahkan orang-orang Romawi, mereka membuat satu rencana untuk membuat Yesus atau untuk membunuh Yesus. Ada satu sikap iri hati dan takut kehilangan posisi itu membawa kepada kehidupan mereka untuk mengalahkan kebenaran mujizat. Nah, setelah menyaksikan kebangkitan Lazarus, ada banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi juga ada orang yang melaporkan Yesus kepada orang-orang Farisi. Nah, hal ini yang memicu reaksi keras dari imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka memanggil mahkamah agama untuk berunding mengenai Yesus. Ada kekhawatiran mulai muncul di dalam hati mereka, melanda, membuat orang-orang Romawi mengambil alih tempat suci bangsa mereka. Mereka takut bahwa Yesus akan membawa mereka, semakin banyak orang-orang percaya kepadanya. Dan imam besar Kayafas di sini bermaksud untuk menyingkirkan Yesus. Tadi kita sudah membaca bahwa ada satu bagian di mana ada iri hati. Dan kisah ini menunjukkan bahwa ada kebencian muncul karena merasa tersaingi. Dan ketika ada rasa ingin tersaingi, akan merencanakan satu kejahatan. Kita akan belajar, jika kita tidak mempunyai perisai untuk menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita, maka iblis itu akan menyerang kita melalui anak panah iri hati itu muncul di dalam kehidupan kita. Nah, iri hati merupakan perasaan atau sikap yang tidak asing bagi banyak orang. Iri hati menurut Wikipedia, emosi yang muncul ketika seseorang tidak memiliki kualitas, keterampilan, prestasi, atau harta benda yang dimiliki oleh orang lain dan menginginkan orang tersebut tidak memilikinya. Ya, iri hati tidak dapat melihat kebaikan orang lain. Di dalam suratan Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati,
dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya memberikan satu contoh, ada dua contoh, tapi yang pertama saya mengambil di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada seorang raja yang tidak senang melihat keberhasilan orang lain hingga akhirnya terjerat oleh iri hati. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-6 sampai 9 saya membaca di dalam bahasa Indonesia masa kini. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, dan para prajurit berbaris maju ke dalam kota, wanita-wanita keluar dari semua kota di Israel untuk menyambut Raja Saul. Mereka menyanyikan lagu-lagu gembira dan menari-nari dengan memainkan rebana dan kecapi. Sambil menari-nari, para wanita bernyanyi demikian, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Mendengar itu Saul menjadi sangat marah, sebab pikirnya, Daud dianggap telah menewaskan berpuluh-puluh ribu, sedangkan aku hanya beribu-ribu saja. Sebentar lagi tentulah ia dijadikan raja oleh mereka, dan sejak hari itu ia iri hati kepada Daud. Nah, di sini Saul tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Kenyamanannya itu terusik oleh Daud. Dia merasa tersaingi melihat Daud sebagai ancaman terhadap dirinya sendiri yang akan menggulingkan kekuasaannya. Amarahnya juga langsung menguasai Raja Saul dan akhirnya timbullah rasa iri hati, kebencian di hati Saul. Rasa iri hati memicu Raja Saul untuk melakukan hal-hal yang jahat, seperti mencoba untuk membunuh Daud dengan tombak, meskipun Daud hanya sedang bermain kecapi. Dan ada banyak hal yang akan dilakukan Raja Saul ketika hatinya atau kehidupannya itu terusik oleh orang-orang yang akan menyainginya. Dan sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita ini tidak boleh memelihara sikap iri hati. Iblis tidak senang melihat kita maju di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan dia sedang menggencarkan anak panah iri hati itu di dalam kehidupan kita. Sebagai contoh yang kedua, di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 sampai 8, dan kita akan meloncat di ayatnya yang ke-11 bagian A. Ini adalah sebuah keluarga yang dilanda oleh iri hati, keluarga Yusuf. Ya, Bapak Ibu Saudara tentunya sudah mendengar kisah Yusuf, bagaimana kakak-kakaknya Yusuf iri hati kepadanya karena dia mempunyai sebuah mimpi, dan karena mimpinya Yusuf ini menimbulkan rasa iri hati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Rasa iri hati saudara-saudaranya Yusuf mengakibatkan timbul kebencian dan kekacauan di dalam keluarga tersebut, dan akibatnya Yusuf dibuang di sumur dan dijual kepada orang Midian, dan singkat cerita sampailah Yusuf ke Mesir. Jadi iri hati itu banyak menjadi dosa yang tersembunyi, yang mungkin kadang tidak kita sadari, itu menguasai hati dan pikiran kita. Ada bahaya. Bahaya yang pertama, iri hati memiliki efek yang pasti berdampak dan berakibat kepada diri kita sendiri. Yakobus 3 ayatnya yang ke-14 dan 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, iri hati adalah dosa yang dimotivasi dengan kepentingan diri sendiri, dan wujudnya adalah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita memandang kelebihan orang lain dan kita melihat ada banyak kelemahan kita, maka akan menimbulkan iri hati. Seharusnya kelebihan orang lain tidak membuat kita iri, tetapi membawa kita dapat mengevaluasi dan menguji diri kita dan menghadapkan diri kita pada cermin kebenaran.
Ada bagian-bagian yang harus kita dapat pelajari dari orang lain. Jadi iri hati itu jangan dapat menguasai hati kita. Yang kedua, iri hati akan merusak hubungan kita dengan sesama. Contohnya Kain dan Habel. Ya, Bapak Ibu juga pernah mendengar bagaimana Kain merasa terusik karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dan Habel mempersembahkan korban kepada Allah dan diterima. Kondisi ini juga dialami oleh prajurit-prajurit Kristus jikalau tidak waspada dan tidak mengenakan perisai iman, maka hal itu akan berdampak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Puji Tuhan. William Barclay mengatakan bahwa iri hati itu adalah sebuah dosa yang punya konsekuensi yang luas. Jika itu berhubungan dengan uang, ia menuntun kepada pencurian. Jika itu berhubungan dengan kedudukan, ia akan menuntun kepada ambisi yang jahat. Dan jika itu terkait dengan keinginan untuk memiliki seseorang, ia akan menyeret kepada dosa seksual. Nah, pakailah perisai iman supaya panah api iri hati itu tidak masuk kepada hati dan pikiran kita. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan 79. Kiranya itu menjadi berkat buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sampaikan renungan mujizat yang sudah kita alami. Ceritakanlah dalam kesaksian atau dalam pujian untuk menceritakan bagaimana kuasa Tuhan itu terus berlaku dalam kehidupan kita. Mari salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru, yang dapat kami nikmati. Terima kasih untuk renungan yang sudah Tuhan kami dengarkan hari ini. Firman Tuhan mengajak kami untuk kami memakai perisai iman kami supaya dapat menghalau panah-panah api dari iblis untuk merusak hati kami, yaitu panah api iri hati itu tidak masuk di dalam hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu Tuhan, Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk kami dapat menjaga hati kami, untuk kami tidak lagi memelihara iri hati atau berhati-hati dan berwaspada untuk anak panah api itu tidak masuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Sampai Jemaat GPDI El Shaddai Magelang memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan Jemaat GPDI El Shaddai Magelang milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.